Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Fa nahmadullah azza wa jalla wa naskuruhu ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Malam hari ini kembali kita melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita membaca di halaman yang ke-25 yang kitabnya seperti ini, yaitu tafsir qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemegang urusan di antara kalian, umara dan ulama. Fa in tanaza'tum fi syai', maka apabila kalian berselisih, berbeda pendapat dalam sesuatu perkara, farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian adalah khairun, kebaikan, wa ahsanu ta'wila, dan akan menghasilkan sebaik-baik hasil. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa amara subhanahu bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Allah Ta'ala memerintahkan untuk mentaatinya dan mentaati Rasul. Waftatahal ayatu binidaihim bi ismil iman al-mus'iri bi annal matluba minhum min mujibatil ismil ladzi nudu wa khutibu bihi. Ayat ini oleh Allah Ta'ala buka dengan panggilan kepada mereka berupa panggilan iman
Nidaul iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini namanya nidaul iman, panggilan iman. Yang ini mengarahkan bahwa yang dituntut dari mereka orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam ayat ini adalah min mujibatil ismi, termasuk perkara yang menjadi kewajiban, konsekuensi, kemestian dari nama panggilan tersebut, yakni iman. Perkara yang dituntut di dalam ayat ini, yang diperintahkan dalam ayat ini, berarti itu termasuk konsekuensi, kemestian, kelaziman dari iman. Makanya dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Perkara yang diperintahkan setelahnya ini berhubungan dengan keimanan, yaitu bagian dari kewajiban, kemestian, keharusan, kelaziman, konsekuensi dari iman. Alladzi nudu wa khutibu bihi, yang dengannya kalian dipanggil dan kalian diajak bicara, diarahkan perintah ini kepada kalian dengan kalian dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kama yuqal ya man an'ama Allah alaih wa gnahu min fadlih ahsin kama ahsanallahu ilaik. Seperti contoh yang lain, kalau dikatakan panggilan ya man an'ama Allah alaih wa gnahu min fadlih, wahai orang yang telah Allah beri nikmat dan Allah telah memberikan kecukupan dari karunia-Nya Allah. Ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah, berbuat ihsan, bantulah, bersedekahlah sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada engkau. Nah, ini ada hubungannya dengan panggilan tersebut dengan perintah setelahnya. Contoh yang lain kata beliau, wa ya ayyuhal alimu alimin nasa ma yanfa'uhum, wahai orang yang alim, orang yang berilmu, ajarilah manusia ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Nah, ini korelasinya, hubungannya panggilan dengan konsekuensi dari panggilan tersebut. Gak mungkin akan wahai orang yang jahil, ajarilah manusia. Ini gak mungkin. Nah, wahai orang yang berilmu, bagian dari tugasmu, kewajibanmu setelah punya ilmu adalah engkau tularkan ilmu, engkau sampaikan ilmu, kamu zakati ilmu, kamu sedekahi ilmu. Sedekahnya dan zakatnya ilmu adalah nasruhu, menyebarkannya, menyampaikannya kepada orang. Nah, bedanya kalau zakat, sedekah, infak harta secara materi berkurang. Tapi kalau ilmu diinfakkan, disedekahkan, dizakati dengan disebarkan, itu semakin bertambah. Ilmunya semakin bertambah kokoh. Naam.
Begitu juga contoh berikutnya kata beliau, wa ya ayyuhal hakimu uhkum bil haq. Wa ya ayyuhal hakimu hukum bil haq. Wahai hakim, orang yang memutuskan perkara, hakimilah, putuskanlah perkara dengan yang benar. Nah, ini contoh-contoh wa nadhairuhu dan contoh-contoh yang semisalnya. Wa hadza kasirun ma yaqul khitab fil Qur'an bis sara'i. Dan ini banyak di dalam Al-Qur'an adanya panggilan yang diarahkan yang berhubungan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya mesti menyebutkan tentang syariat berupa perintah atau larangan. Karena itu konsekuensi dari orang yang beriman, menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Itu sudah kemestian, keharusan orang yang punya iman. Dan kalau orang itu menjalankan perintah atau menjauhi larangannya Allah tidak didasari iman, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Berguna, bermanfaat seseorang menjalankan perintah atau menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala itu manakala didasari iman. Makanya di antara faedah panggilan ya ayyuhalladzina amanu setelah itu perintah dan larangan, karena yang bisa mengambil manfaat dengan perintah dan larangan itu hanya orang yang beriman. Orang sekalipun dibilang oleh orang lain baik, dermawan, perilakunya bagus secara kacamata manusia, tapi tidak punya iman, maka percuma. Baik cuma di dunia, nanti di akhirat tidak ada dapat bagian dari pahala. Karena apa yang mereka amalkan Allah Ta'ala akan jadikan faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak ada bobotnya. La nuqimu lahum wazna, kami tidak tegakkan kepada mereka, tidak berikan kepada mereka timbangan amal. Artinya percuma saja, enggak ada bobotnya, enggak ada timbangan amal mereka, orang-orang kafir itu yang tidak punya iman. Makanya semisal ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diulas pula oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di awal kitab ini, panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sebelum beramal berupa amalan puasa, menjalankan perintah harus didasari iman. Berangkatnya itu harus dasarnya iman. Sehingga ditegaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa imanan, dasarnya iman, wahtisaban dan tujuannya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah,
barulah puasanya itu mendapatkan keutamaan. Puasanya itu bermanfaat dan berguna. Di antaranya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dengan sebab puasanya itu dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Manakala puasanya itu dasarnya iman dan tujuannya ingin meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. 6. Sekali lagi kata beliau, walihada katsirun ma yaqul khitab fil Qur'an bis syara'i biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu. Untuk itu banyak terdapat khitab, arah panggilan pembicaraan ditujukan berkaitan dengan syariat-syariatnya Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Contohnya kata beliau, mencontohkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, syariat puasa didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Contoh yang lain dalam surah Al-Jum'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Al-ayah. Syariat menunaikan salat Jumat, khutbah dan salat Jumat didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Contoh yang lain kata beliau surah Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Syariat untuk memenuhi janji, tidak berkhianat. Dimulai dengan panggilan iman. Demikian seluruh ayat-ayat yang didahului dengan iman, panggilan iman, nidaul iman, setelahnya imma perintah, imma larangan. Wa nadhairuhu, dan semisalnya. Fa fi dzalika isaratun ila annakum in kuntum mu'minin fal imanu yaqtadhi minkum kadza wa kadza fa innahu min mujibatil iman wa tamamihi. Maka pada ayat-ayat ini semua tadi yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ini isarah, penunjukan kepada bahwa jika kalian beriman, maka iman itu mengharuskan dari kalian untuk demikian dan demikian sesuai yang disebutkan dalam ayat. Kalau itu syariatnya puasa, berarti iman mengharuskan dari kalian untuk puasa. Kalau tadi perintah untuk memenuhi janji, iman berarti mengharuskan untuk memenuhi janji, tidak mengingkari. Kalau tadi syariat tentang sholat Jumat, iman mengharuskan bagi orang yang beriman untuk menunaikan sholat Jumat. Demikian. Fa'inau min mujibatil iman, karena itu termasuk bagian dari kemestian, keharusan keimanan.
wa tamamihi dan kesempurnaan iman. Tak terkecuali ayat yang dibahas oleh beliau, surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Panggilan keimanan. Apa syariat setelahnya? Syariat harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul dan pemegang urusan kaum muslimin, baik itu umara, pemimpin, penguasa pemerintahan, maupun ulama, pemimpin yang mengurusi perkara agama. Kalau umara yang mengurusi perkara-perkara dunia untuk kemaslahatan duniawi. Dalam perkara agama kembalikan kepada pimpinan-pimpinannya. Siapa? Ulama. Dan jawabannya, tempat kembalinya sudah disebutkan. Makanya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Jalurnya melalui ulama. Kalau dalam mencari fatwa tentang agama. Kalau urusan dunia engkau, urusan-urusan muamalah duniawi, nah, kembalinya ke umara yang mengurusi urusan kaum muslimin. Taib. Ini pentingnya memahami kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, summa qala atiullaha wa atiur rasula. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa farqun baina au fafarraqa baina ta'atihi wa ta'ati rasulihi fil fi'li wa lam yusallit al fi'la al awwal 'alaiha wa qala wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum faqarrana baina ta'ati rasul wa ta'ati ulil amri wa sullita alaihima amilan wahida. Kata beliau, kemudian Allah Ta'ala berfirman, atiullah wa atiur rasul, maka Allah Ta'ala memisahkan perintah, diulang adanya atiullah sendiri, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul sendiri. Ada kata atiu sendiri-sendiri. Maka fafarraqa baina ta'ati. Allah Ta'ala memisahkan antara ketaatan kepadanya wa ta'ati rasulihi dan ketaatan kepada Rasulnya fil fi'li, pada fi'il, kata perintahnya disendirikan. Atiullah disendirikan, atiur rasul disendirikan kata ata'anya. Walam yusallitil fi'l awal 'alaiha, dan tidak dikenakan fi'il yang pertama kepada yang berikutnya. Sendiri-sendiri fi'ilnya. Wa qala wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Faqarana baina ta'atir rasul wa ta'ati ulil amr wa sullita 'alaihima aw sallata. Wa sullita 'alaihima 'amilan wahida. Sementara Allah Ta'ala menggandengkan antara ketaatan kepada Rasul dengan ketaatan kepada ulil amr dengan satu fi'il, dikenakan pada keduanya Rasul dan ulil amr satu fi'il,
atiur rasul wa ulil amri. Ini yang hendak dijelaskan oleh Al-Imam Qayyim. Ada sirrun badi, rahasia yang mendalam, makna yang mendalam di sini. Baik, kita ikuti penjelasan beliau. Wa qad kana rubbama yusbiku ilal wahm annal amra yaqtadi aksa hada fa innahu may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah walakin al waqi' fil ayah wal munasib. Dan sungguh bisa jadi difahami bahwasanya perintah di sini mengandung sebaliknya, yakni mafhum mukhalafah. Fa innahu may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Karena siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Walakin al-waqi', namun kenyataan realita dalam ayat ini adalah adanya kesesuaian al-munasib. Kenapa? Karena ada disebutkan pihak ketiga, yaitu ulil amr. Pahami baik-baik di sini? Di dalam ayat-ayat yang lain, terkadang ketika hanya disebutkan Allah dan Rasul, kata ati'unya tidak diulang. Ati'ullaha war Rasul. Kenapa? Taatilah Allah dan Rasul. Karena siapa yang taat kepada Allah mengharuskan dia taat kepada Rasul, dan siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah. Sebagaimana ulasan kemarin. Nah, ketika disebutkan pihak ketiga ulil amr, kata ati'unya untuk Allah sendiri, ati'ullah. Untuk Rasul sendiri, ati'ur Rasul. Giliran ulil amr tidak disendirikan, tapi digandengkan dengan ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Apa rahasianya di sini? Kata beliau, wa tahtahu sirrun latif. Ini mengandung rahasia yang lembut, yang kalau enggak diulas enggak akan nampak kedalaman maknanya ini. Wa huwa dalalatu ala anna ma ya'muru bihi rasuluhu tajibu ta'atu fihi wa illam yakun ma'muran bihi bi'ainihi fil Qur'an. Ini faedah yang pertama, perhatikan. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Rasul wajib mentaatinya, sekalipun perkara yang diperintahkan tersebut secara ta'yin, secara penyebutannya itu tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Ya. Artinya taat kepada Rasul itu sendiri, berdiri sendiri. Tidak mengharuskan dicocokkan dulu dengan Al-Qur'an. Bahkan banyak tidak terdapat dalam Al-Qur'an secara ta'yin penyebutan masalahnya atau perkaranya. Al-Qur'an cuman global. Ati'ur Rasul, taatilah Rasul. Wa ma atakum Rasul fakhuduh. Apa yang datangnya dari Rasul ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Ini kan global.
Contohnya, Rasul alaihissalam memerintahkan untuk memelihara jenggot. Ini hadis. Kalau nggak belajar hadis, cuman belajarnya Al-Quran, nanti dia bilang jenggot bukan syariat Islam. Kenapa? Nggak ada dalam Al-Quran. Bodohnya kamu. Nah, kok bilang jenggot bukan syariat Islam? Islam itu bukan hanya Al-Quran, tapi hadis. Bahkan Al-Quran butuh kepada hadis itu lebih banyak, lebih besar dibandingkan hadis butuh Al-Quran. Kenapa? Kalau Al-Quran butuh kepada tafsir dan penjelasan. Siapa yang menafsirkan? Siapa yang menjelaskan? Rasulullah. Hadis. Tapi kalau hadis itu sudah bentuknya penjelasan. Nah, fahami baik-baik. Ya. Fahami baik-baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sekarang kan banyak kasus kejadian. Ada kasus yang dilakukan oleh sebagian oknum. Kemudian apa bilangnya? Bukan menyebutkan nama oknum tersebut, tapi yang disinggung oknum itu jenggoten. Oh, pelakunya berjenggot. Oh, begitu ya pola tingkahnya orang berjenggot. Nah, yang lain ngomentari, loh jangan jenggotnya. Itu jenggot itu syariat Islam. Dia komentari lagi, dia balas, aku baru tahu kalau jenggot itu syariat Islam. Dia sok tahu katanya Abu Jahal, Abu Lahab, orang Arab jenggoten. Berarti dia berislam. Ini bodohnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Syariat Islam itu ditentukan Al-Quran juga hadis. Kalau ternyata syariat Islam sebagiannya itu dilakukan oleh orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim, itu tidak menggugurkan syariat Islam. Syariat Islam mengharuskan kita untuk menutup aurat. Apa kemudian orang kafir menutup aurat berarti menggugurkan syariat Islam? Ya tidak bisa. Naam ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan kalau ada kesalahan atau bahkan kejahatan, pelanggaran hukum, jangan kemudian dinilai fashionnya atau gayanya atau fisiknya. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Enggak mungkin orang misalnya mencuri kemudian ya, oh karena itu pencurinya pakai songkok, kemudian disalahkan songkoknya. Ya enggak bisa. Gitu loh. Oh yang korupsi itu berdasi, karena berdasi itu korupsi. Ya enggak bisa. Ya. Nah, kalau nanti yang korupsi tidak berdasi, berarti enggak salah. Bukan ukuran berdasi atau tidaknya, tapi korupsinya, kan gitu. Yang dinilai itu perbuatannya, bukan penampilannya. Masa kamu akan, oh itu melakukan pencurian, kenapa? Hidungnya mancung, kan dia bisa. Atau pakaiannya pakaian batik, ya bukan itu sebabnya. Berarti kalau nanti pakai batik enggak boleh, karena ada orang nyuri pakai pakaian batik.
karena ada kejahatan pelakunya berjenggot, berarti kemudian jenggot nggak boleh. Ya nggak bisa. Bukan masalah jenggotnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini orang kemudian larinya kepada sesuatu yang tidak semestinya dipermasalahkan. Baik, fahami baik-baik. Tuntunan syariat yang datangnya dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam itu kedudukannya adalah sama dengan apa yang ditetapkan syariat di dalam Al-Quran. Yang itu perintah bisa bermakna wajib seperti wajib dalam Al-Quran, atau sunnah sebagaimana sunnah yang ditetapkan dalam Al-Quran. Yang dilarang berarti hukumnya haram, sama yang dilarang dalam Al-Quran yang hukumnya haram. Demikian. Berarti perkaranya kamu itu mau belajar atau tidak. Baru kamu bisa ngomong ini syariat, ini bukan. Belajar aja belum. Sudah kemudian mendiskreditkan Islam. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, ayat ini memberikan faedah apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu harus ditaati sekalipun perkaranya itu tidak didapatkan di dalam Al-Quran. Seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kamu melarang wanita untuk melancipkan alisnya. Nah, mengikir giginya, meruncingkan giginya. Dan wanita yang mentato dirinya. Wanita ini mengatakan, aku sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir, gak dapatkan kok larangan itu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Nah, kalau kamu memang benar-benar baca Al-Quran dari awal sampai akhir, pasti kamu dapat. Ada. Loh, yang mana? Aku gak dapat. Kemudian beliau membawakan ayat. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam tinggalkan. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah, Allah taala melaknat an-namisat wal mutanammisat, perempuan yang dia mencukur bulu alisnya, perempuan yang minta dicukur, begitu ya perempuan yang mengikir giginya, meruncingkan giginya, litajammul, atau minta, begitu juga yang mentato atau yang minta ditato, itu ada hadisnya. Sementara ayat tadi, jadi dalam Al-Quran global, suruh mentaati Rasulullah SAW. Rinciannya banyak disebutkan dalam hadis. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Karena ada orang punya pemikirannya begini. Apa yang diperintahkan oleh Rasul atau yang dilarang jangan langsung diterima, tapi kembalikan dulu dalam Al-Quran. Ada atau tidak? Cocok atau tidak? Sesuai atau tidak? Gitu. Akhirnya menabrakkan hadis dengan ayat. Contohnya, Rasul alaihi salatu wassalam melarang dalam hadisnya tentang yakni hewan, mengharamkan hewan yang memiliki, hewan buas yang memiliki gigi, taring dan kuku yang tajam untuk mencengkeram, mengalahkan lawannya.
Begitu juga mengharamkan misalnya anjing, mengharamkan kucing misalnya. Ini enggak langsung diterima oleh dia. Bahkan ditolak. Kenapa? Dalam Al-Quran, ini bertentangan Al-Quran ini, hadis ini. Karena dalam Al-Quran, binatang itu yang dilarang adalah khinzir saja, babi. Bahkan ditegaskan, innama harrama alaikum. Hanyalah yang diharamkan kepada kalian adalah al-maitatu. Nah, wadam, walahmul khinzir. Cuman daging babi. Nah, cuman pakai patokan kata-kata innama. Difahami innama lil hasr, hanya membatasin. Hanyalah yang Allah Ta'ala haramkan kepada kalian adalah bangkai, darah, lahmul khinzir, babi, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Akhirnya mereka menghalalkan daging anjing, daging kucing, nah, tikus, ular, dan sebagainya. Ini ikhwan bi'azzani Allah. Dan ini sudah diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam akan adanya di antara umatnya Rasul alaihi salatu wassalam yang hanya mau mengambil Al-Quran saja. Nah, yang dikenal oleh para ulama dengan Qur'aniyun, paham yang hanya memakai landasan hukum dalam beragama Islam hanya Al-Quran saja. Nanti akan dijelaskan. Kembali, kesimpulan di antara faedah yang menjadi sirrun latif, perhatikan, disimpulkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dalalatu ala anna ma ya'muru bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tajibu ta'atuhu fihi wa illam yakun ma'muran bihi bi'aini fil Qur'an. Fatajibu ta'atu rasul mufradatan wa makrunatan. Menunjukkan bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Rasul wajib mentaatinya, sekalipun secara perintah perkara tersebut tidak disebutkan penyebutannya di dalam Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwasanya wajib mentaati Rasul mufradatan wa makrunatan. Tadi kan, mufradatan tersendiri, hadis Rasul itu mandiri, dan terkadang makrunah digandengkan dengan Al-Quran. Nah, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini pembahasannya nanti diperpanjang dengan berkaitan dengan kedudukan hadis di sisi Al-Quran. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menegaskan Al-Quran butuh kepada hadis itu lebih banyak, nah, dibandingkan hadis butuh kepada Al-Quran. Sekian banyak ayat tidak bisa difahami, tidak bisa ditetapkan istimbat hukumnya kecuali butuh hadis. Sementara banyak-banyak hadis yang hukumnya berdiri sendiri, tidak lagi butuh kepada Al-Quran secara penetapan hukumnya. Makanya mufradatan wa makrunatan, kata beliau, berdiri sendiri dan terkadang makrunatan, digandengkan.
Itulah kata atiullah wa atiur rasul. Nah, giliran nanti ulil amri tidak ada atiunya, karena kalau ulil amr tidak bisa mufrodatan, tidak bisa berdiri sendiri, harus digandengkan. Digandengkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Itu pembahasannya insyaallah ta'ala yang kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi hadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.